Recording in progress. Meskipun bangsa Indonesia itu sudah terlepas dari penjajahan oleh bangsa asing, tapi mungkin saja kita ini tetap dijajah, artinya ditindas ya, hak asasi kita tidak dilindungi, harta kekayaan negara yang mestinya untuk kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dikuasai oleh oligarki, oleh penguasa. Itu sangat mungkin dan pada tahun 1964 itu dibuatkan filmnya. Tadi judulnya adalah Jiwa Kolonial, yang kita bicara tentang film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jiwa Kolonial adalah sebuah film yang diproduksi tahun 1964. Ya, film ini masih hitam putih, genrenya drama. Ya. Sutradaranya bernama RSK. Perusahaan filmnya bernama Gaya Rama Film. Itu. Ya. Sebagai sebuah film barangkali waktu itu tidak sangat populer. Saya ingin mengkaitkan film ini sebagai bagian dari kita merawat ingatan, ya, supaya kita terjaga dari lupa terhadap sejarah dan terhadap nilai-nilai yang banyak dipesankan oleh film. Jiwa kolonial ini cukup relevan juga kalau kita saksikan sekarang karena seperti banyak kita rasakan belakangan ini kan kita juga merasa dijajah oleh bangsa kita sendiri, oleh penguasa negara yang notabene adalah berasal dari kita juga. Ya, itulah kenapa muncul sekarang istilah oligarki, yaitu penguasaan sumber daya ekonomi yang kemudian rakit dengan politik, juga dengan kekuatan bersenjata, juga dengan narasi-narasi intelektual, gitu ya, bersekongkol, mengelompok pada sekecil lingkungan, itu yang disebut oligarki, dan mereka menguasai berbagai kebijakan yang ujung-ujungnya adalah pada kepentingan ekonomi, merampas harta negara yang mestinya menjadi sumber kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Nah, film Jiwa Kolonial mengekspresikan tentang itu, ya, berkisah kisahnya waktu itu di Irian Barat, ya, sekarang menjadi Papua. Ya, jadi tahun 64 itu Irian Barat baru saja kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, di film ini diceritakan bahwa meskipun Irian Barat sudah direbut dari Belanda, tetapi produksi gula di sana malah menurun. Nah, itu karena film ini bicara tentang pabrik gula. Jadi ceritanya, latar belakangnya tahun 1961, ya, ketika itu Indonesia menerjunkan pasukan payung di Irian Barat yang masih dikangkangin Belanda. Para buruh sebuah pabrik gula menyokong perjuangan itu untuk mengembalikan Irian Barat atau Papua sekarang itu, ya, dengan sebuah gerakan mengambil alih perkebunan dan pabrik gula milik Belanda, kayak reformasi gitu ya. Nah, tetapi setelah pabrik gula itu jatuh di tangan para tokoh-tokoh buruh waktu itu, ya, tetap saja bukan kesejahteraan yang berlangsung, melainkan malah digambarkan di situ produksi gula menurun. Ya, meski penjajah telah angkat kaki, nampaknya jiwa-jiwa kolonial masih melekat di
beberapa penguasa pabrik gula itu. Ya, diceritakanlah sindir muda Jono yang kemudian jadi pahlawan di mata rakyat karena ia berhasil melumpuhkan Kasno. Nah, Kasno ini adalah biang kerok menurunnya produksi gula, ya, karena dia adalah mandor, gitu ya, atau penguasa lah di pabrik gula itu. Jadi pelajaran yang ingin kita lihat dari film pada waktu itu adalah bagaimana jiwa-jiwa kolonial itu bukan saja dimiliki oleh para penjajah yang orang-orang Belanda itu, tetapi juga bisa menimpa atau bisa menghidupi penguasa-penguasa kita. Miniaturnya adalah pabrik gula itu di dalam film Jiwa Kolonial ini. Sekarang kita bisa merasakan bahwa jiwa-jiwa kolonial itu bisa jadi menghinggapi kita, kita semua bisa terhinggapi manakala kita mengedepankan kepentingan diri sendiri, terutama kepentingan penguasaan ekonomi melalui gaya hidup hedonisme yang ditandai dengan korupsi, kemudian penindasan, kesewenang-wenangan, perlakuan yang tidak manusiawi pada buruh, atau bahkan tidak menjaga kemanusiaan. Bahkan yang lebih sadis adalah kita juga menyingkirkan, memenjarakan, membunuh orang-orang yang berseberangan dalam wacana demokrasi atau dalam haluan politik, dan itu menandai jiwa kolonial itu. Bisa kita anggap bahwa meskipun mereka yang membunuh, mereka yang menindas, mereka yang memenjarakan, mereka yang memungut upeti, mereka yang memungut pajak, mereka yang menaikkan harga-harga tanpa melihat keadaan rakyat yang semakin menderita, itu adalah sama dengan company, sama dengan VOC, oligarki itu sama dengan VOC, sama dengan penjajah Belanda, ya. Meskipun orang-orangnya terdiri dari bangsa kita sendiri yang kalau upacara yaitu sumpah setia pada Pancasila, pada Undang-Undang Dasar 45. Tapi faktanya adalah mereka memainkan hukum, mereka memainkan kekuasaan untuk terus-menerus menguasai sumber-sumber alam negara ini melalui persongkolan di dalam oligarki. Jiwa Kolonial, film yang sederhana sebenarnya secara sinematografis, sehingga tidak banyak juga dikenang, tetapi sebagai sebuah karya yang punya muatan nilai-nilai untuk mengingatkan bahwa kolonialisme bisa juga muncul dari dalam diri kita sendiri. Film ini kiranya layak untuk kita simak pada hari-hari ini. Pemirsa, selalu kita berusaha berjumpa di dalam pemaparan tentang film-film yang tersimpan di Cinematheque sebagai pusat arsip film dan data perfilman untuk merawat ingatan kita sekaligus melihat Indonesia